Okay, so hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Chenny Study Hub. Kenalin sebelumnya, aku Chenny dan hari ini aku akan mengevaluasi soal tryout ke-10 PAHMIFI tahun 2025. Nah, aku juga mau berterima kasih kepada salah satu pengguna di Twitter atas nama Castrofile karena telah memberikan PDF ini secara gratis. So, specifically hari ini aku akan mengevaluasi subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Jadi langsung aja kita ke soal yang pertama. Nah, di sini ditanyakan kata propaganda pada kalimat satu berasosiasi dengan kata, kita baca kalimat satu, sejarah layar tancap di Indonesia tidak terlepas dari propaganda Jepang dalam Perang Timur Asia Timur Raya, gitu kan? Dari tanya, sebenarnya kata propaganda Jepang ini, propaganda itu ya, apa sih artinya? Nah, sebenarnya ini cukup sulit ya, kalau misalnya kita bukan kamus berjalan seperti KBBI. Jadi, apa yang bisa kita lakukan itu adalah mencari kira-kira apakah di kalimat lain terdapat hal-hal yang berkaitan dengan propaganda, merujuk pada propaganda. Nah, dan itu bisa kita lihat dari kalimat nomor 4 ini. Nah, Jepang memahami betul bahwa film bisa menjadi alat untuk menarik simpati dan menggiring opini rakyat yang mereka jajah. Nah, sini kata kuncinya adalah menarik simpati dan menggiring opini rakyat yang mereka jajah. Sehingga apa yang paling tepat itu adalah doktrin. Karena doktrin ini sesuatu yang dipaparkan gitu kan ya. Kalau teman-teman familiar dengan istilah saya sudah didoktrin nih dari kecil untuk melakukan A, B, C, D. Nah, berarti kan itu sesuatu hal yang kita dapatkan gitu kan. Dan arti dari propaganda di sini itu Jepang ingin mendoktrin masyarakat Indonesia dengan adanya televisi gitu. Dia bukan sebuah misi ya. Dia bukan sebuah misi. Aspirasi juga bukan. Aspirasi itu kan sesuatu hal yang dapat memicu semangat. Tradisi juga bukan, norma juga bukan. Sehingga jawabannya apa? Yang B. Oke, kalau teman-teman baca di KBBI doktrin ini, dia juga pokoknya dia akan relate gitulah dengan propaganda. Propaganda untuk ya menggiring opini masyarakat Indonesia yang mereka jajah. Oke, semoga dapat dipahami ya penjelasannya. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini jangan sampai terkecoh. Menyimpulkan situasi dalam bacaan tersebut. Nah, teman-teman, walaupun di sini dia sedikit menceritakan tuh ya, bahwa oh iya nih, televisi digunakan untuk doktrin masyarakat Indonesia. Terus kita menyimpulkan, oh ya pasti persuasi. Tapi kita lihat dari secara keseluruhan. Pertama, dari kalimat awal dia udah bilang bahwa sejarah layar tancap Indonesia tidak terlepas dari propaganda Jepang dalam Asia Timur Raya. Berarti kan di sini dia membahas mengenai sejarah. Sejarah itu sifatnya informatif. Ya, karena dia memberikan informasi terkait hal tersebut. Oke? Semoga dapat dipahami. Nah, makanya di sini ada data. Itulah sebabnya pada 1943 mereka bla 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 gitu kan ya, mendirikan Jawa High, film yang mengawasi dan mengatur penyebaran film, dijelaskan definisinya. Digunakan sebagai alat propaganda, alat untuk mendoktrin masyarakat gitu. Ya, sehingga dia di sini lebih berbicara mengenai apa? Sejarah, dan sejarah itu bersifat informatif. Oke, semoga dapat dipahami dan jawabannya adalah yang A. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 5. Kalimat 5 dalam bacaan tersebut akan menjadi bermakna apabila dilengkapi kata-kata. Kita lihat kalimat nomor 5 ya. Itulah sebabnya pada April 1943 mereka bla 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 Joe and High, film yang mengawasi dan mengatur penyebaran film. Nah, di sini ada kata-kata penting yakni mengatur penyebaran film. Berarti ini kan terdapat sebuah atau seorang pelaku ya. Nah, kita lihat aja langsung mana yang ada pelaku. Berarti kan yang B sama yang D kan. Nah, tapi mana di antara mendirikan dan menyelenggarakan konteksnya paling tepat gitu kan. Ya udah kita masukkan gitu kan. Mereka mereka mendirikan Jawa and High.
distributor film yang mengawasi dan mengatur penyebaran film. Ya, ini dia mendirikan suatu entitas. Kalau menyelenggarakan itu usually dia apa? Dia acara. Kalau mendirikan ya apapun lah itu. Ya. Sehingga jawabannya itu adalah yang B. Oke, semoga dapat dipahami. Nah, jujur sebenarnya untuk kalimat atau soal nomor 4 saya juga masih perlu belajar. Jadi kalau misalnya teman-teman punya hal-hal yang mungkin bisa di-share, juga saya sangat terbuka dengan hal tersebut. Oke, kita lihat di nomor 4. Sorry. Sini kalimat Jahyun akan melaksanakan wajib militer memiliki pola kalimat yang sama dengan kalimat. Nah, di sini kita lihat Jahyun itu dia sebagai apa teman-teman? Dia sebagai subjek. Oke. Lalu melaksanakan dia sebagai apa? Dia sebagai objek sebagai predikat ya. Kok dia warnanya ini ya? Ya udah nggak apa-apa lah. Dia sebagai predikat. Oke. Kita lanjut wajib militer. Wow, dia bisa bertukar warna ya? Baru tahu. Haha. Maaf, baru tahu guys aku. Ini adalah sebuah objek. Nah, kenapa dia bukan pelengkap? Karena kalau misalnya nih kita bilang Jahyun akan melaksanakan. Apa yang dilaksanakan? Ya wajib militer. Sehingga wajib militernya ini adalah objek. Nah, di sini kita lihat mana yang kalimatnya polanya sama. Hanya fokus pada 1, 2, 3, 4, dan 6. Oke, 1, 2, 3, 4, dan 6. Oke, sejarah layar tancap di Indonesia tidak terlepas dari propaganda Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Ini S, ini dia P, tidak terlepas dari propaganda Jepang. Jujur di sini aku agak bingung kan ya. Tapi kalau dalam Perang Asia Timur Raya, kita di sini dapat menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah keterangan. Nah, sedangkan dalam kalimatnya itu dia tidak ada keterangan, sehingga yang nomor 1 ini juga salah. Walaupun saya juga masih tidak bisa ya menganalisis pola kalimatnya ini. Sejarah layar tancap di Indonesia, S gitu kan ya, tidak terlepas P dari propaganda Jepang. Nah, dari mungkin dia menjadi sebuah keterangan ya, karena propaganda Jepang tidak bisa dilepas. Saya juga masih agak bingung nih. Kalau misalnya kalian punya apa clue lain gitu ya untuk nomor 1 ini juga sangat terbuka. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat nomor 2 ya, 6 bulan setelah mengambil alih Indonesia dari tangan Belanda, nah ini aja dia udah keterangan waktu, ya keterangan waktu. Sedangkan di kalimat kan nggak ada, sehingga nomor 2 ini dia juga salah. Oke, Sedembu dipimpin oleh Machinda Kenji, seorang perwira Jepang yang mempunyai perhatian pada isu-isu sastra dan kebudayaan. Nah, di sini dia berubah. Ini Sedenbu jadi objek, ini jadi P, ini dia jadi S. Jadi OPS, bukan SPO. Oke? Nah, ini baru benar, nomor 4. Kenapa benar? Kita baca. Jepang memahami betul bahwa film bisa menjadi alat untuk menarik simpati dan menggiring opini rakyat yang mereka jajah. Apa yang sebagai subjek? Jepang. Memahami betul, dia predikat bahwa film. Nah, ini di video sebelumnya saya bilang bahwa film kalau ada kata bahwa bla 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 itu dia keterangan. Tapi ternyata saya konsultasi dengan guru les saya bahwa ini dia sebagai objek ya. Dan dalam objeknya ini dia itu apa ya? Keterangan objek kalau nggak salah materinya. Saya lupa. Padahal barusan kemarin saya dijelaskan bahwa diberikan penjelasan itu dia objek ya, jadinya objek. Dan dari objeknya ini kita bisa pecah-pecah lagi dan mendapatkan pola kalimat. Misalnya kayak S, film, bisa menjadi P. Apa yang bisa menjadi alat? Yaitu alat untuk menarik simpati. Jadi O dia. Tapi tetap unsurnya itu adalah SPO. Karena dalam O ini terdapat lagi penjabaran-penjabarannya. Sehingga jawabannya tepat itu adalah opsi yang D. Oke? Semoga dapat dipahami untuk soal nomor 1 sampai 4. Nah,
Jadi sekian dulu untuk video bagian satu, dan sampai jumpa. See you on the next study session with me, Chenny, in Chenny Study Hub. Bye-bye!